Shalom, salam sehat. Kita akan melanjutkan pelajaran bacaan sekolah sahabat dewasa kita hari ini di tanggal 4 Agustus dengan judul Melakukan Hubungan dengan Cara Tuhan. Penjelasannya, awal kisah Yusuf di Mesir berubah menjadi positif. Yusuf telah mempercayakan dirinya kepada Tuhan dan Tuhan memberkati Yusuf yang naik ke puncak yang tidak akan dia bayangkan di rumah tangga Potifar. Dengan cara-cara praktis apa saja berkat Tuhan dapat dilihat dalam kehidupan Yusuf? Seperti apa hubungan antar perseorangan Yusuf? Bacalah Kejadian 39 ayat 1 hingga 6. Di sana dijelaskan bahwa Tuhan membuat berhasil setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf di rumah Potifar, serta Potifar menjadi saksi mata bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Hanya kita tahu dari ayat itu dijelaskan, hanya bagian mengelola makanan saja yang tidak diurus oleh Yusuf. Tetapi selebihnya, semua hal mengenai rumah tangga itu serta ladangnya, Yusuflah yang mengelolanya. Kita tahu dari sana bahwa Yusuf adalah seorang manajer yang handal, yang meminta hikmat dari Tuhan untuk melakukannya. Meskipun Yusuf tampaknya sangat rukun dengan Potifar dan hubungannya dengan staf di rumah dan di ladang tampaknya lancar, masalah sedang terjadi. Seseorang di rumah gelisah. Apa masalah terkait hubungan yang dihadapi Yusuf? Bagaimana dia memilih untuk mengatasinya? Bacalah Kejadian 39 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Di sana dijelaskan bahwa ada godaan dari istri Potifar terhadap Yusuf. Godaan ini bukan hanya satu kali atau dua kali saja, tetapi di ayat 10 disebutkan dengan jelas bahwa berhari-hari, hari demi hari, itu artinya terus-menerus godaan itu dihadapi oleh Yusuf. Tapi meskipun dibujuk dengan cara apapun, pendirian Yusuf sangat kuat. Ia tahu batasan-batasan penting. Yusuf pun di sana kita tahu bahwa ia tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Yusuf memiliki masalah dengan istri Potifar. Mungkin kita harus merumuskan kembali hal itu. Istri Potifar memiliki masalah. Dia memandang orang lain sebagai sesuatu yang dapat dimanipulasi dan digunakan. Dia ingin menggunakan Yusuf. Yusuf digambarkan sebagai manis sikapnya dan elok parasnya. Dijelaskan dalam Kejadian 39 ayat yang ke-6. Alkitab jarang menyebutkan sifat fisik orang. Karena bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Dalam hal ini, ketampanan Yusuf tampaknya lebih merupakan penghalang daripada bantuan baginya dalam mengejar kemurnian dan kesetiaan pada prinsip-prinsip Tuhan. Terlepas dari desakan wanita jahat ini, Yusuf melakukan sesuatu yang tampaknya kontraproduktif. Dia menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah untuk semua hubungan. Dalam hal ini istri Potifar. Prinsip-prinsip Alkitabiah untuk hubungan tidak ketinggalan zaman, seperti yang dapat dibuktikan oleh siapapun, atau yang adalah setiap orang yang telah menderita akibat dosa. Narasi Alkitab menunjukkan bahwa ini bukanlah percobaan sekali saja. Istri Potifar mengejarnya berulang kali, seperti yang tertulis dalam Kejadian 39 ayatnya yang ke-10. Yusuf mencoba menjelaskan motivasinya untuk keputusannya dalam Kejadian 39 ayat 8 dan 9. Tetapi ini tampaknya tidak berhasil. Yusuf menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan pilihan orang lain. Dia memutuskan bagaimanapun juga untuk hidup, mencintai, dan memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan cara yang akan menghormati Tuhan. Yusuf telah belajar untuk hidup di hadirat Allah. Pengetahuan ini membantunya melawan godaan. Sudahkah Anda mencoba menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah pada semua hubungan Anda? Bahkan ketika orang lain tidak bermain adil?
Bagaimana itu berhasil? Bacalah Matius 5 ayat 43-48. Mengapa penting untuk hidup seperti ini? Di sana dijelaskan satu prinsip yang harus kita miliki sebagai umat Kristen, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Saya pernah mengalami situasi ini ketika masa-masa kuliah. Ada sahabat yang memperlakukan saya dengan tidak adil, tetapi Tuhan mengajari untuk terus berbuat baik kepadanya meskipun ia melakukan hal yang menyakiti hati kita. Saya terus berbuat baik kepadanya bahkan ketika orang tuanya mencari dia, orang tuanya menelpon saya dan saya berusaha untuk menemukannya dimanapun dia berada. Dengan melakukan kebaikan terus-menerus lawan gantinya kejahatan, saya merasakan kedamaian dan saya tahu bahwa yang dilakukan Tuhan masih lebih sulit dibandingkan cobaan yang saya hadapi. Dan dengan itu, saya pun mengetahui satu ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 16 ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Tuhan mau agar kita berdamai dengan semua orang. Selama kita masih bernafas, itu artinya kita masih terus dalam proses pembelajaran untuk dapat memiliki hubungan dengan orang lain dengan caranya Tuhan. Baiklah, kita akan berjumpa kembali esok hari untuk kelanjutan pembahasan kita dengan judul di hari Kamis tanggal 5 Agustus yaitu Pertentangan Besar, Dekat, dan Pribadi. Sampai jumpa esok hari. Tuhan memberkati.